Halo semuanya, sebelum kita mulai ngebahas materi sains yang super seru hari ini, perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Naufal Paramarta Husada dari kelas 2025B dengan NIM 25111744066 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Di sesi penjelasan kita kali ini, kalian panggil aja Kak Naufal ya. Kakak bakal ngajak kalian semua buat ngulik-ngulik rahasia di balik rasa panas. Kenapa sih benda bisa panas? Kok panas bisa pindah-pindah? Tenang aja, semuanya bakal kerasa gampang banget dan pastinya seru banget buat kita obrolin bareng. Udah siap kan? Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih kalian lagi asik ngaduk kopi atau teh panas, terus nggak sengaja nyentuh ujung sendoknya? Au, panas banget kan jarinya? Atau pas lagi kemah, duduk di dekat api unggun, tiba-tiba badan kalian kerasa hangat. Pernah kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya rasa panas itu bisa tiba-tiba jalan dari api unggun atau dari air kopi sampai ke badan kalian? Jawabannya ada di dua kata ajaib yang bakal kita bahas habis-habisan hari ini, yaitu suhu dan kalor. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, suhu. Gampangnya gini, suhu itu ibarat angka yang ngasih tahu kita seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam setiap benda itu ada partikel-partikel super kecil yang terus bergerak atau bergetar. Makin heboh bergeraknya, makin panas suhunya. Tapi ingat, kita nggak bisa cuma nebak-nebak pakai perasaan doang. Kita butuh alat bantu yang namanya termometer. Skalanya macam-macam nih, ada yang pakai Celsius, Kelvin, Fahrenheit, atau Reaumur. Intinya, suhu itu adalah ukuran pasti kondisi panas atau dinginnya suatu barang. Terus bedanya sama kalor apa dong? Nah, ini dia intinya. Kalor itu sebenarnya adalah energi panasnya itu sendiri. Tapi bukan sembarang energi yang diam dan males-malesan ya. Kalor ini suka banget jalan-jalan alias berpindah. Aturannya cuma satu, dia selalu pindah dari tempat yang suhunya tinggi alias yang lebih panas menuju ke tempat yang suhunya rendah atau yang lebih dingin. Seberapa banyak energi yang pindah ini tergantung banget sama berat bendanya, bahannya terbuat dari apa, dan seberapa drastis perubahan suhunya. Nah, disinilah banyak banget yang sering keliru. Orang suka ngira kalau suhu dan kalor itu hal yang sama, padahal beda banget. Biar gampang ingetnya gini aja, suhu itu ibarat kondisi bendanya, alias angka yang kita baca di termometer. Sedangkan kalor adalah energinya yang lagi jalan-jalan, yang pindah-pindah antar benda tadi. Suhu suatu benda itu sifatnya tetap, nggak peduli seberapa banyak benda itu ada. Tapi kalau kalor, jumlah energi yang ngalir itu sangat dipengaruhi sama seberapa berat dan apa jenis zatnya. Biar makin kebayang, kita bisa pisahin fungsinya. Di satu sisi, kita punya alat buat ngukur derajat panasnya, yaitu suhu. Terus di sisi lain, kita punya sumber apinya yang ngasih energinya, yaitu kalor. Kalor inilah yang jadi aktor utamanya, yang ngedorong terjadinya perubahan suhu tadi. Bahkan, kalau energinya cukup besar, kalor bisa sampai bikin benda berubah wujud loh, kayak es batu yang tiba-tiba meleleh. Jadi kesimpulan pentingnya nih, kalor adalah energi panas yang jalan-jalan akibat adanya perbedaan suhu. Sekarang, supaya makin gampang ngebayangin gimana cara kalor ini jalan-jalan, Kak Naufal punya perumpamaan yang asik banget nih. Bayangin aja energi panas ini tuh kayak sebuah buku yang lagi kalian oper ke teman sekelas. Yap, sesimpel itu. Ingat-ingat terus ya bayangan opor-oporan buku ini, karena perumpamaan ini bakal kita pakai buat ngebongkar 3 cara rahasia panas berpindah tempat. Jadi, di dunia fisika, panas itu punya 3 tiket atau 3 cara berbeda buat jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. 3 cara ini punya nama ilmiah yang keren banget. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk kita bedah satu-satu gimana sih prosesnya? Cara pertama namanya konduksi, atau sentuhan langsung. Balik lagi ke cerita buku tadi. Konduksi ini ibarat kalian ngoper buku ke teman di sebelah kalian lewat estafet. Kalian tetap duduk manis di bangku masing-masing kan? Nggak ada yang pindah tempat. Nah, sama kayak panas yang merambat lewat molekul-molekul benda padat tanpa memindahkan si molekulnya itu sendiri. Contoh paling gampangnya ya kayak ujung sendok yang ikut panas di dalam kopi tadi, atau knalpot motor yang tiba-tiba panas waktu mesin nyala, sampai mentega yang lumber perlahan di atas wajan. Panasnya nyetrum pelan-pelan dari satu partikel ke partikel sebelahnya. Terus, cara kedua itu konveksi, alias aliran. Nah, kalau konveksi ini beda cerita. Bayangin kalian bawa bukunya, bangun dari kursi, terus beneran jalan nyamperin teman kalian buat ngasih bukunya langsung. Perantaranya ikut pindah. Ini biasanya kejadian di zat cair sama gas. Jadi bagian air atau udara yang panas bakal jadi lebih ringan terus naik ke atas. Nah, posisi yang kosong di bawah langsung diisi sama bagian yang lebih dingin. Terus saja muter gitu, bikin sebuah arus. Makanya air pas direbus itu gerak-gerak naik turun. Dan proses ini juga loh yang bikin kita bisa ngerasain hembusan angin darat sama angin laut.
Dan cara yang ketiga, ini yang paling luar biasa. Namanya radiasi alias pancaran. Kenapa sakti? Karena dia nggak butuh perantara sama sekali. Bayangin kalian ngelempar bukunya, langsung dari tempat kalian, melayang di udara dan ditangkap teman kalian. Nggak ada yang perlu nyentuh atau nganterin di tengah-tengah. Lewat gelombang elektromagnetik, panas bisa langsung nyampe. Ini alasan utama kenapa panas matahari bisa nyampe ke bumi, padahal luar angkasa itu hampa udara. Ini juga yang bikin badan kalian kerasa hangat waktu nongkrong di dekat api unggun. Oke, sekarang kita udah paham nih, gimana panas itu bepergian. Pertanyaannya, apakah mereka bergeraknya selalu dengan kecepatan yang sama? Oh, tentu tidak. Ada beberapa faktor rahasia yang bisa bikin panas ini lari maraton atau malah jalan santai. Kita intip satu-satu yuk. Faktor pertama dan yang ngaruh banget adalah perbedaan suhu. Kalau perbedaan suhunya cuma dikit, ibarat jalanan lagi macet, kalornya bakal ngalir pelan-pelan banget. Tapi kalau bedanya drastis ekstrem, misalnya yang satu panas banget, terus sebelahnya 0 derajat Celcius, wah itu aliran kalornya bakal ngebut sejadi-jadinya. Jadi intinya makin jauh atau makin besar perbedaan suhu antara dua benda, makin cepat juga panas itu berpindah. Faktor kedua itu luas permukaan. Coba bayangin, kalau pintu keluar kelas cuma ada satu, pasti anak-anak pada desak-desakan pas mau istirahat kan? Keluarnya jadi lama. Tapi kalau pintunya ada banyak atau lebar banget, semuanya bisa lari keluar barengan. Nah, permukaan benda itu ibarat pintunya. Makin luas permukaannya, makin banyak jalur buat panas keluar. Makanya kalau kalian perhatiin, radiator di mobil atau mesin pendingin di komputer, itu bentuknya sengaja dibikin bersirip-sirip. Tujuannya ya biar permukaannya makin luas dan panasnya cepat hilang. Masuk ke faktor ketiga, ini tentang jenis bahan bendanya, atau bahasa kerennya, konduktivitas termal. Nggak semua benda itu ramah sama panas loh. Ada benda yang namanya konduktor, kayak tembaga, besi, atau aluminium. Mereka ini ngasih jalan tol buat panas, super cepat merambatnya. Di sisi lain, ada isolator, kayak kayu, plastik, atau udara. Mereka ini ibarat penghambat panas. Makanya gagang panci biasanya pakai plastik atau kayu, biar tangan kalian nggak ikut kepanasan pas lagi masak. Faktor keempat ini simple banget dan masuk akal. Ketebalan atau jarak. Logikanya, makin tebal suatu benda, atau makin jauh jarak yang harus dilewatin si panas, ya otomatis butuh waktu yang lebih lama dong buat nyampe ke ujung satunya. Perjalanan yang jauh tentu memakan waktu yang lebih lama, sama kayak kita jalan kaki. Nah, faktor kelima ini spesial banget buat radiasi, yaitu warna dan karakteristik permukaannya. Permukaan yang warnanya gelap dan kusam itu ibarat spons. Mereka nyerap sekaligus mancarin panas dengan sangat baik. Suhu mereka bakal cepat banget naik. Sebaliknya, warna yang terang dan mengkilat itu sifatnya memantulkan panas. Makanya nih, coba deh kalian pakai kaos hitam pas lagi trik-triknya siang bolong. Wah, dijamin kalian bakal ngerasa sumuk dan kepanasan banyak dibanding kalau kalian pakai baju putih. Terus, ngapain sih kita repot-repot belajar semua teori ini? Teman-teman, ilmu suhu dan kalor ini tuh beneran ada dan kepake di mana-mana di dalam rumah kalian. Pas orang tua ngerebus air di dapur, itu udah pakai konveksi. Pas kalian ngerapiin seragam pakai setrikaan, itu konduksi langsung ke kain. Pas jemur baju basah di luar, itu radiasi dari matahari. Bahkan kulkas dan AC di rumah kalian tuh kerjanya mindahin kalor dari dalam ruangan keluar biar udara tetap dingin. Ilmu sains beneran bikin hidup kita jauh lebih gampang kan? Nah, sebelum sesi kita selesai, Kak Naufal mau ngasih tantangan seru nih buat kalian. Habis ini, coba deh kalian keliling rumah. Cari tahu benda apa sih yang menurut kalian jadi konduktor panas paling juara yang ada di dapur kalian. Terus, benda apa yang sengaja dibikin dari bahan isolator biar kalian aman pas megangnya. Coba diamati baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ikut berpetualang dan belajar sains dengan super antusias bareng Kak Naufal hari ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di penjelasan sains seru kita yang selanjutnya.